Jemaat Kolom 4 yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita meminta pertolongan Tuhan untuk menabiskan ibadah kita di saat ini. Ibadah persekutuan Jemaat Kolom 4 yang bertempat pada keluarga Winerungan Lesar, kiranya hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 34 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca serta merenungkannya bersama, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, di tengah-tengah persekutuan kami Jemaat Kolom 4 di tempat ini, kami kembali lagi akan diperlengkapi dengan firman-Mu yang kudus yang terdapat dalam kitab Mazmur 34 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Biarlah apa yang kami bacakan, renungkan bersama di saat ini itu tidak berlalu begitu saja di dalam hati, jiwa, pikiran kami, tetapi itu semua boleh bertumbuh, berbuah, serta dapat kami lakukan, kami praktekkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, baik ketika di dalam keluarga kami, di tempat kerja, dan dimanapun kami pergi dan berada. Kami boleh melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang taat, sehingga kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dan benar. Kuasailah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat-Mu, agar apa yang kami renungkan bersama di hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami semua telah siap sedia mendengarkan firman-Mu yang kudus. Amin. Mazmur 34 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Dengan perikop dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Kita mengangkat. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Jemaat Kolom 4 serta keluarga Winerungan Lesar yang tentunya dan selalu diberkati, dicintai, dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya di dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang yang percaya, bersyukur sudah menjadi gaya hidup kita atau lifestyle kita yang senantiasa diungkapkan bukan hanya ketika kita merasakan berkat Tuhan yang berupa materi atau hasil yang melimpah dari apa yang kita kerjakan, tetapi juga di saat kita merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu selalu hadir di dalam segala keadaan, situasi, dan kondisi yang sering kita alami atau lalui hingga saat ini. Ketika kita bersukacita, tetapi juga saat dalam penderitaan atau pergumulan yang ada. Untuk itu, mengapa tema kita di minggu ini kecaplah dan lihatlah, Tuhan itu baik. Di saat Daud menuliskan kitab Mazmur ini, bukan karena ia berada dalam situasi, kondisi, keadaan yang penuh dengan kemewahan, kebahagiaan, bersukacita, atau hal lain sebagainya. Tetapi pada waktu itu Daud berada dalam situasi yang penuh dengan ketakutan yang ada. Nyawanya sangat terancam oleh karena musuh yang ada. Ia tidak memiliki kekuatan atau pertolongan dari orang lain. Dan satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah ketika ketakutan, pergumulan, penderitaan menghampiri kehidupannya, ia bergantung hanya kepada Tuhan. Tidak ada kondisi di dalam hidupnya yang berhenti, yang dapat membuatnya berhenti berharap kepada Tuhan. Hal ini juga mungkin sedang kita rasakan. Ketakutan, baik ketakutan tentang pribadi kita sendiri ataupun keluarga kita masing-masing. Dan Daud
mengajak kita di sini untuk tetap takut akan Tuhan. Kita memandang Dia dengan kecapan dan penglihatan. Kita mengalami dan merasakan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita ada di saat ini itu bukan karena jago hebatnya orang umur panjang hingga saat ini, tetapi karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang bekerja, penyertaan Tuhan, kasih dan cintanya yang selalu Dia nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Dia baik, sebab itu yakinlah akan kebaikannya sebegitu rupa sampai kita bisa berbesar hati untuk percaya kepadanya walaupun berada dalam situasi dan kondisi yang buruk. Dan satu-satunya cara hanya bergantung kepada Tuhan. Jika kita ingin mengalami perlindungan Tuhan yang nyata dan pasti, tidak ada lain selain takut akan Tuhan. Artinya, kita tidak bisa memiliki pilihan lain di hidup ini selain dari Tuhan. Bagaimanapun orang banyak memuji kemampuan yang dimilikinya, namun Daud hanya ingin memuji Tuhan di segala waktu. Dia mau merendahkan hati kepada Tuhan, bahwa jiwanya hanya bermegah, bersukacita, bersyukur hanya di hadapan Tuhan saja. Dan Daud ingin mengajak semua orang untuk memuji segala perbuatan Tuhan yang ajaib, bukan justru untuk memuji dirinya sendiri atau kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Alasan untuk memanggil semua orang memuji Tuhan sangat jelas diungkapkan oleh Daud, yakni aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Yang memandang dan menunjukkan wajah kepada Tuhan akan dibuat mukanya berseri-seri. Ketika berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan menyelamatkan mereka. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Daud telah mengungkapkan rahasia kehidupannya, bahwa kemampuannya hanyalah karena ditopang oleh Tuhan. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur di dalam hidup ini. Semakin kita bersyukur kepada Tuhan, semakin kita melihat pertolongan Tuhan yang selalu nyata dan pasti akan kehidupan kita. Jika kita hidup hanya mengandalkan logika, keegoisan, kesombongan, keinginan daging kita sendiri, maka kita tentunya akan semakin jauh dari firman Tuhan yang akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Sebagaimana tanggapan penolakan orang Yahudi terhadap Yesus yang mengatakan, "Akulah roti yang turun dari sorga." Pikiran mereka tertutup, yang beranggapan bagaimana mungkin ini Yesus turun dari sorga, sementara ayah dan ibunya mereka kenal.
Namun firman Tuhan bagi kita di saat ini mengungkapkan kepada kita suatu rahasia yang begitu indah dan nyata, bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahwa Tuhan ada dan melihat dan siap campur tangan atas persoalan kehidupan yang kita hadapi atau kita alami dan kita rasakan saat ini. Mengapa harus takut dan khawatir di dalam hidup ini kalau torang percaya kepada Tuhan? Sebab Tuhan telah datang di tengah-tengah kehidupan kita, telah menjadi roti kehidupan, supaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita hanya bersumber dari Tuhan saja. Dan torang harus yakini dan percaya itu. Torang percaya bahwa ketika Tuhan mendatangkan suatu pergumulan dalam torang hidup, Tuhan itu bukan asal memberikan, tetapi di mana Tuhan memberikan torang pergumulan, tentu nyanda di luar torang batas kemampuan. Torang percaya bahwa apa yang Tuhan berikan di saat ini patorang, Tuhan telah menyediakan yang terbaik, melebihi apa yang torang kerjakan dan usahakan saat ini. Untuk itu, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mari berhati-hati dengan apa yang kita perkatakan, kata-kata yang keluar dari mulut kita. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Ingat, ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Oleh sebab itu, perkataan selalu yang keluar dari mulut kita berlandaskan hal-hal yang positif atau firman Tuhan. Maka semua yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Selama kita hidup dalam ketidaktaatan dalam dunia ini, kita tidak akan pernah mengalami kebaikan Tuhan. Jadi, jika selama ini kita telah menyimpang dari jalan Tuhan, jangan tunda waktu untuk segera bertobat. Kita harus mengutamakan, memfokuskan kehidupan kita hanya kepada satu tujuan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkan perdamaian itu. Jangan menyimpan kepahitan, dendam atau sakit hati. Berilah pengampunan kepada semua orang. Sebab jika kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Takut akan Tuhan, hiduplah sebagai orang yang benar, berseru-serulah kepada Tuhan dengan nyanyian dan ungkapan syukur, hanya mengandalkan Tuhan, nyanda mengandalkan diri sendiri. Rendahkanlah diri di hadapan Tuhan, nanti Tuhan yang tinggikan torang pediri. Kunci untuk memenangkan pergumulan hidup adalah bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, agar ada damai, sukacita, walaupun torang hati sakit. Sebagaimana Daud mengatakan, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, dan takut akan Tuhan dan tidak mengandalkan perlindungan yang lain. Sebagai orang benar,
kita harus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah mengandalkan Tuhan, tidak bergantung kepada pengertian diri sendiri. Mengakui Tuhan di dalam setiap waktu, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Maka Tuhan yang akan meluruskan jalan kita yang berliku-liku. Jangan kompromi dan mencampur adukan kebenaran dengan pengertian diri sendiri. Di satu sisi kita hidup dalam kebenaran, tetapi di sisi yang lain kita bertindak sesuka hati kita. Kita merasa tapi diri kok paling benar, kun dia kok paling salah. Bersyukur dalam arti bahwa kita tahu sumber kekuatan, pertolongan, serta kemampuan kita hanya bersumber dari Tuhan saja. Tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan ini dan selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua dalam situasi dan kondisi apapun itu. Walaupun ketika torang menghampiri pergumulan yang sangat-sangat berat yang torang lalui. Jangan pernah putus asa, selalu pakai hikmat dan bijaksana, selalu undang Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang akan terus menyertai, menolong, menopang, dan memberkati keluarga besar Winerungan Lesar dan kita semua yang hadir di malam hari ini sampai selama-lamanya.